Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pembelajaran soal-soal kimia. Jadi barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan dan jawaban dari soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan sebelum kita mulai, kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini, baik dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah bergabung dan join di membership channel kita. Kita mulai bahas soal di video kali ini. Serbuk magnesium bermassa 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 7 gram. Massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa di sini ada senyawa magnesium, kita tuliskan sebagai Mg, bereaksi dengan belerang S, menghasilkan magnesium sulfida MgS. Kata kunci di soal ini adalah tepat habis bereaksi. Artinya jumlah zat yang direaksikan akan sama dengan jumlah zat yang dihasilkan. Jadi 3 gram magnesium bereaksi dengan sejumlah belerang menghasilkan 7 gram magnesium sulfida. Berarti yang direaksikan adalah 3 gram Mg ditambahkan dengan X gram belerang. Jadi 3 tambah X sama dengan 7, kita langsung peroleh bahwa X-nya itu sama dengan 4. Artinya belerang yang direaksikan adalah 4 gram, langsung kita pilih jawabannya adalah option C. Kita lanjut di soal berikutnya. Apabila gas karbit C2H2 terbakar, terjadi reaksi sebagai berikut. C2H2 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2 belum setara. Perbandingan C2H2 dan O2 adalah titik-titik. Jadi dalam pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan reaksi kimia, langkah pertama yang kita kerjakan tentunya adalah menyetarakan reaksi yang disebutkan. Jadi kita setarakan C2H2 ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Dan kalau kita mau mensetarakan, kita tengok, kita lihat ya, yang di sini C-nya ada 2, di sini C-nya ada 1. Kita kali 2 supaya jumlah C di kiri dan di kanannya juga sama. Selanjutnya kita perhatikan yang H-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan 2 sudah sama. Kemudian jumlah O-nya di 2 kali 2 ini 4. Di sini ada sebuah, jadi totalnya 5. Jadi kita kalikan dengan 5 per 2 supaya 5 per 2 kali 2 sama dengan 5. Artinya ada 5 oksigen di kiri, 5 oksigen di sebelah kanan. Jadi penyetaraan reaksinya supaya angkanya tidak mengandung unsur pecahan, kita kali 2 semua menjadi C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 2H2O. Dan sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan volume C2H2 dan O2. Jadi untuk zat yang bereaksi dalam wujud fase gas semua, perbandingan mol, perbandingan koefisien, dan perbandingan volumenya sama. Jadi untuk C2H2 kita perhatikan angkanya adalah 2, dan untuk O2 perbandingan angkanya adalah 5. Maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan dari C2H2 dan O2 adalah 2:5. Kita ambil jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu senyawa mempunyai massa rumus relatif 30. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa 80% senyawa tersebut terdiri dari karbon dan sisanya hidrogen. Apabila ARC-nya 12 dan ARH-nya 1, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah titik-titik. Jadi kita simpulkan bahwa dari perbandingan C dan H-nya, 80% adalah karbon, berarti sisanya 100% dikurang 80%, berarti 20% adalah hidrogen. Masing-masing kita bagi dengan AR-nya. Jadi si C 80 kita bagi 12, si H-nya kita bagi 1. 80 dibagi 12, 6,66. Kita bandingkan dengan 20. Ini bisa disederhanakan jadi 1:3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perbandingan C dan H-nya adalah CH3 dikali N. Dimana kalau C-nya 12, H-nya itu adalah 3 dikali 1, dikali N, hasilnya sama dengan MR-nya itu 30. Berarti 15 dikali N sama dengan 30. Kita peroleh N-nya 2. Sehingga kalau N-nya 2, kita kali 2 ini menjadi C2H6. Maka jawaban soal yang dimaksud adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur A dan unsur B dapat membentuk senyawa AB dan AB2.
senyawa AB mengandung 40% massa A, sedangkan senyawa AB2 mengandung 50% massa A. Massa A dalam AB dan A dalam AB2 berbanding titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan dalam senyawa AB, di sini ada A-nya, di sini ada AB-nya. Kemudian untuk AB2 terdiri dari unsur A dan B juga. Senyawa AB mengandung 40% massa A. Berarti A-nya 40%, maka otomatis B-nya adalah sebanyak 60%. Kemudian, sedangkan senyawa AB2 50% massa A, otomatis B-nya juga 50%. Dan di sini kita menghendaki perbandingan A-nya. Jadi untuk mencari perbandingan A-nya, kita harus menyamakan nilai dari perbandingan 60 banding 50. KPK dari 60 dan 50 adalah 300. Jadi supaya jadi 300, semua perbandingan yang di senyawa AB kita kali 5. Dan semua perbandingan yang di senyawa AB2 kita kali 6. Sehingga nanti perbandingannya kita peroleh menjadi yang baru. Kita tuliskan AB dan juga AB2 akan kita peroleh dalam perbandingan unsur A dan B-nya adalah 200 banding 300, kemudian 300 banding 300. Karena B-nya sudah sama, maka perbandingan A-nya langsung kita ambil adalah dalam senyawa AB adalah 200, dalam senyawa AB2 adalah 300. Kita bagi 100 bagi 100, perbandingan yang kita peroleh adalah 2 banding 3. Kita peroleh jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 24 gram. Massa rata-rata satu atom X adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa ARX itu adalah sama dengan massa X dibagi 1/12 kali massa atom C. Jadi ARX-nya diberikan adalah 60, sama dengan massa X-nya yang ditanyakan, dibagi 1/12 dikali 2 kali 10 pangkat minus 24. Maka nilai X-nya sama dengan kita kali silang, jadi 60 kali 1/12 kali 2 kali 10 pangkat min 24. 60 kali 1 bagi 12 jadi 5. 5 kali 2 jadi 10. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option A. Jadi demikian pembahasan di bagian pertama, soal-soal yang berkaitan dengan materi kimia ini. Semoga apa yang kita tampilkan, yang dari nomor 1 sampai nomor 5, bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan akan kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal selanjutnya di video berikutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan mengaktifkan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.